Assalamualaikum, selamat datang di channel Novi Chandra. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga tekan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Pertama, siapkan singkong yang sudah diparut. Ini 500 gram, ini berat, sudah diparut dan dikupas ya. Kemudian tambahkan 80 gram tepung tapioka. Kemudian tambahkan seperempat sendok teh garam, vanili secukupnya, gula pasir 175 gram. Kemudian tambahkan santan kekentalan sedang 325 ml. Kemudian diaduk sampai benar-benar merata dan tercampur. Resep lengkap silahkan cek deskripsi video, sudah aku sematkan di sana ya. Setelah tercampur rata, ini siap untuk dikukus. Jangan lupa panaskan kukusan sebelum mengukus selama 10 menit. Ini aku bagi dua. Masing-masing beratnya 600 gram ya, jadi total 1200 gram kurang lebih. Kemudian ini aku tambahkan pastanya sesuai selera. Kali ini akan aku tambahkan pasta pandan, kurang lebih setengah sendok teh pasta pandan. Kemudian aku tambahkan lagi pewarna makanan, ini opsional, boleh di skip. 2 tetes pewarna makanan kuning dan 3 tetes pewarna makanan coklat. Kalau mau diganti endapan pandan, boleh ya. Atau kalau mau di skip pewarnanya juga boleh. Tapi ini aku pakai kayak gini supaya warnanya jadi lebih cantik dan alami. Kemudian di sini aku tambahkan pemutih makanan ya, supaya nanti warna putihnya itu jadi lebih cerah ya teman-teman. Diaduk, hati-hati pengadukannya harus benar-benar tercampur rata. Karena pemutih makanan agak susah tercampur ya teman-teman. Kalau sudah tercampur ini siap dikukus. Untuk mengukus aku menggunakan loyang ukuran 20 x 20 cm. Aku tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Kemudian diolesi bagian dalamnya sampai merata, sampai ke sisinya. Kemudian masukkan adonan. Di sini aku gunakan 3 sendok sayur kecil ya. Enggak aku isi terlalu banyak ya teman-teman, karena supaya mudah pada saat menggulung. Kalau terlalu tebal nanti akan sulit menggulungnya. Setelah dimasukkan, ratakan menggunakan sendok sampai semua bagian tertutupi. Nah seperti ini ya. Rapikan. Kemudian ini siap untuk dikukus. Kukus selama 10-15 menit di api sedang. Tutup kukusan jangan lupa diberi kain supaya air tidak menetes pada kue. Kemudian setelah 10 menit, ternyata 10 menit aja udah matang ya teman-teman. Ini aku masukkan adonan putih. Jangan lupa sebelum memasukkan adonan itu wajib diaduk karena rawan mengendap. Kemudian ini diratakan lagi menggunakan sendok sampai merata semua. Nah ini siap dikukus kembali sampai 15 menit atau hingga matang. Setelah 15 menit ini sudah matang ya teman-teman. Ini akan aku angkat dan aku dinginkan terlebih dahulu. Lanjut aku kukus sisanya. Setelah dingin ini siap dikeluarkan. Mengeluarkannya mudah aja ya teman-teman. Sisir di bagian sampingnya. Kemudian agak sedikit tekan-tekan ke bagian tengah. Nah seperti ini. Nah begini ya. Nah ini aku lapisi menggunakan plastik supaya nanti nggak lengket. Kemudian ini aku balik aja loyangnya teman-teman. Ini langsung lepas ya. Nah seperti ini, Masya Allah cantik banget hasilnya. Warna hijaunya juga cakep banget ya teman-teman. Hijaunya tuh jadi nggak hijau yang ketuaan gitu. Ini aku langsung gulung aja. Di sini kan ada plastik, jadi aku tekuk sedikit, kemudian aku dorong ke bagian depan. Nah seperti ini. Lanjut terus sampai ujung ya. Nah
begini tinggal ditarik aja plastiknya pelan-pelan. Ini posisinya sudah dingin ya teman-teman, jadi jangan panas-panas. Karena kalau panas dia kayak melebar gitu, nggak kokoh, jadi mudah hancur. Nah seperti ini tinggal ditarik aja plastik bawahnya, kemudian dirapatkan seperti ini. Nah dia akan lebih kencang, lebih rapat tuh. Nah ini dia teman-teman, sudah jadi ya. Ini akan aku potong di kedua sisinya supaya lebih rapi. Kemudian kita kembali ke yang dikukus tadi, akan aku tuang 3 sentong sayur dan aku ratakan seperti sebelumnya. Satu adonan ini, satu resep menghasilkan 3 loyang ya teman-teman. Kemudian aku kukus sampai matang. Sambil menunggu, aku siapkan kelapa parut. Di sini ada 200 gram dan 1/4 sendok teh garam. Ini akan aku aduk. Untuk kelapanya di sini setengah tua. Kemudian ini dikukus sampai tanak. Sebelumnya akan aku angkat dulu kuenya karena ini sudah matang dan akan aku tunggu hingga dingin. Kemudian lanjut untuk mengukus kelapa parut selama 15 menit. Dan ini sudah tanak ya, ini siap diangkat dan akan aku kukus sisa adonan yang belum dikukus. Lanjut ini akan aku gulung karena adonan sudah dingin, ini kuenya sudah dingin ya teman-teman. Caranya seperti ini, tinggal ditarik aja dan ditekan-tekan. Kalau sudah tergulung dengan rapi, boleh dipotong di masing-masing sisinya supaya lebih rapi. Kemudian satu loyang ini aku bagi 3 bagian. Nah ini aku juga bagi 3. Jadi satu loyang mendapatkan 6 potong ya teman-teman. Kalau dapat 3 loyang berarti dapat 18 potong. Kalau teman-teman bagi 4 dapatnya 12 potong. Dan kalau satu loyang dapat 12 dapatnya akan 36 potong sesuai selera ya. Kalau dibagi 36 potong pun menurut aku masih pantas ya teman-teman. Masih cakep gitu ya. Kemudian setelah dipotong ini dibalurkan ke dalam kelapa yang tadi sudah dikukus. Dibalurkannya di satu sisi aja ya teman-teman. Untuk tengahnya itu enggak nih kayak begini ya. Supaya masih kelihatan untuk gulungannya, warna pola gulungannya. Dan ini dia teman-teman sudah jadi. Masya Allah cantik banget ya. Ini akan aku cicipi dulu. Tampilannya cantik banget ya teman-teman, warnanya juga nggak terlalu ngejreng dan baluran kelapanya bikin lebih cantik. Ketika dipotong ini terasa banget kalau kuenya itu lembut dan kenyal. Dan juga ini dicium aja udah wangi ya teman-teman, wangi vanilinya kerasa banget. Aku cobain dulu. Bismillah. Masya Allah, ini enak banget, manisnya pas, gurih dari kelapanya juga dan santan berasa. Untuk teksturnya ini lembut dan ada kenyalnya sedikit ya, mirip sentiling, rasanya enak banget teman-teman. Cara buatnya mudah, bahan-bahannya juga mudah didapat, tampilannya juga cantik, ini menarik banget, bisa buat ide cemilan atau ide jualan. Ini namanya singkong gulung. Kalau teman-teman rikuk silahkan tag Instagram aku di @novichandra. Pertama, siapkan gula pasir 100 gram. Ini akan aku jadikan karamel. Aku panaskan terlebih dahulu. Dalam memanaskannya nggak usah diaduk ya teman-teman. Boleh diaduk ketika semuanya sudah menjadi karamel. Dipanaskan menggunakan api kecil aja. Nah ini sudah lumayan mengkaramel. Ini tinggal sedikit ya gulanya. Jadi ini aku aduk. Kemudian tunggu sampai berbuih. Nah kalau sudah berbuih itu bisa diangkat, kemudian langsung dituang. Ini sudah berbuih ya teman-teman, aku langsung matikan kompornya. Karena kalau lebih dari itu nanti akan pahit dan gosong. Kemudian ini aku aduk sebentar, sudah tercampur merata, langsung aku tuang ke dalam loyang. Dituangnya cepet-cepet ya teman-teman, langsung diputar seperti ini. Karena kalau udah agak dingin dia akan langsung menggumpal ya. Disebarkan kayak gini, langsung diputar-putar. Nah ini sudah merata. Kemudian ini bisa disisihkan terlebih dahulu. Loyang yang aku gunakan ukuran 18 cm. Ini loyang bulat ya teman-teman.
Ini sudah selesai. Selanjutnya aku akan lelehkan margarin sebanyak 40 gram. Ini gampang ya, cuman dipanaskan aja sampai meleleh, kemudian sisihkan. Lanjut aku siapkan singkong yang sudah diparut, di sini 600 gram. Kalau berair teman-teman bisa peras terlebih dahulu ya. Tapi di sini aku hasilnya kering, jadi nggak aku peras. Kemudian tambahkan 30 gram tepung tapioka, 100 gram gula pasir. Kemudian tambahkan vanili bubuk, ini aku gunakan 1 bungkus. Setengah sendok teh garam. Santan 150 ml, aku pakai yang kemasan ditambah air. Susu UHT 150 ml. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 2 butir telur ukuran sedang. Aduk kembali sampai benar-benar rata. Resep lengkap silakan cek deskripsi video, sudah disematkan di sana ya. Kemudian terakhir tambahkan margarin cair, ini suhu ruang. Diaduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini siap untuk dikukus. Untuk tekstur adonannya memang kental seperti ini ya. Tuang adonan ke dalam loyang yang sebelumnya kita beri dengan gula yang sudah dikaramel. Karamelnya sudah mengeras ya teman-teman, gak apa-apa. Langsung dituang aja. Kemudian ini siap untuk dikukus. Kukus selama 60 menit. Jangan lupa kukusan sudah dipanaskan sebelumnya dan sudah beruap, baru boleh dimasukkan adonannya ya. Untuk tutup kukusan jangan lupa diberi kain supaya uap air tidak menetes pada adonan. Di sini aku kukus 60 menit, itu sudah tanak ya, sudah matang. Tanda-tanda matangnya itu ya padat, walaupun dia ada berair di atas itu nggak apa-apa ya. Kalau terlalu banyak boleh dibuang sedikit. Kemudian ini aku akan tunggu dingin. Punya aku nggak terlalu banyak ya, jadi nggak apa-apa, nggak aku buang. Setelah dingin ini akan memadat dan airnya akan menyusut. Ini siap untuk dikeluarkan dari loyang. Sisir bagian sampingnya menggunakan spatula yang tipis supaya mudah dalam mengeluarkannya. Kemudian ini aku keluarkan terlebih dahulu. Gampang banget ya, cukup dibalik dan dipukul-pukul bagian atasnya sedikit. Nah ini sudah keluar. Ini cantik banget ya teman-teman tampilannya. Sekilas ini kayak puding susu karamel gitu, tapi pas dimakan beda banget rasanya. Dan ini agak sedikit manis ya, sajian manis. Jadi kalau teman-teman yang nggak terlalu suka manis, karamelnya atau gulanya takarannya boleh dikurangi di 80-70 gram aja. Tapi pastikan pas menuangnya harus benar-benar rata ke seluruh bagian. Dan ini dia teman-teman, menurut aku ini rasanya enak, manis, ada gurih, ada creamy-nya juga. Susunya lebih berasa ketimbang santannya. Teksturnya lembut, ada kenyalnya sedikit, lebih ke puding tapi beraroma singkong. Pokoknya ini cocok banget buat teman-teman yang suka yang creamy-creamy. Dan itu dia teman-teman, resep singkong karamel yang dibuat hari ini. Pertama siapkan wadah, masukkan 500 gram singkong yang sudah diparut, ini berat bersih 500 gram ya. Kemudian tambahkan 200 gram gula pasir. Tambahkan santan dengan kekentalan sedang sebanyak 500 ml. Vanili bubuk 1 bungkus. Setengah sendok teh garam. Aduk sampai tercampur merata. Resep lengkap teman-teman bisa cek deskripsi video, sudah disematkan di sana ya. Setelah tercampur merata, tambahkan tepung tapioka atau tepung sagu sebanyak 4 sendok makan. Untuk takaran sendoknya seperti ini ya.
dia sendok munjung. Aduk kembali sampai benar-benar merata. Untuk tekstur adonannya di sini memang cair gitu ya, dan ada gumpalan-gumpalan singkongnya seperti ini. Ini siap untuk dikukus. Kemudian ini aku bagi menjadi 2 adonan, karena nanti akan aku buat di lapis ya teman-teman. Masing-masing adonan berat kurang lebih 600 sampai 620 gram. Nah ini dia sudah dibagi 2. Kemudian aku tambahkan pewarna makanan coklat. Dan di sini aku untuk hijau aku tambahkan pasta pandan. Sesuai selera ya. Jangan terlalu banyak tapi juga dapatkan warna yang sesuai. Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur merata, ini siap untuk dikukus. Untuk mengukus, aku siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm. Kemudian aku tambahkan minyak sebanyak kurang lebih 1 sendok makan. Ini diolesi ke seluruh bagian sampai benar-benar merata. Masukkan adonan ke dalam loyang. Aduk terlebih dahulu sebelum dimasukkan ya teman-teman, karena rawan menggumpal untuk singkong dan tepungnya. Sebelumnya kukusan sudah dipanaskan kurang lebih 10 menit dan sudah beruap banyak. Ini tinggal dimasukkan aja ya teman-teman. Lapisi tutup kukusan menggunakan kain supaya air uap tidak menetes pada adonan atau kue. Sambil menunggu, ini aku akan siapkan lapisan putihnya. Di sini ada tepung beras sebanyak 100 gram. Kemudian tapioka sebanyak 2 sendok makan. Kemudian di sini ada santan kekentalan sedang. Aku gunakan 500 ml. Kemudian tambahkan 4 sendok makan gula pasir dan setengah sendok teh garam. Aduk sampai tercampur rata. Ini untuk lapisan yang putihnya teman-teman. Setelah tercampur rata, ini bisa disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kembali ke kukusan. Ini aku kukus kurang lebih 15 menit karena sudah matang ini ya teman-teman. Untuk mengukus jangan lupa menggunakan api sedang cenderung ke kecil supaya bisa matang dengan merata. Selanjutnya ini aku tuang lapisan hijau, jangan lupa diaduk terlebih dahulu sebelum dituang. Kemudian ini aku ratakan dan aku kukus kembali sampai matang kurang lebih 15 sampai 20 menit. Setelah matang, di sini aku kukus selama 16 menit ya teman-teman. Kemudian ini masukkan lapisan putih. Di sini aku bagi menjadi 2 bagian. Lapisan putihnya jangan lupa diaduk terlebih dahulu sebelum dituang. Kemudian ini aku kukus kembali kurang lebih 15 menit. Nah, setelah 15 menit aku tuang sisanya ya. Jangan lupa diaduk juga untuk sisanya. Nah, ini sudah tertuang semua. Ini akan aku kukus kurang lebih 30 sampai 35 menit. Setelah 30 menit ini sudah matang ya teman-teman. Ternyata di 30 menit sudah matang. Ini akan aku angkat dan aku dinginkan terlebih dahulu. Jangan khawatir kalau di bagian atas ada seperti genangan air gitu ya teman-teman. Ini nggak apa-apa, normal aja karena nanti setelah dingin akan menyusut. Tunggu sampai benar-benar dingin, kemudian bisa langsung dikeluarkan. Nah, kalau sudah matang benar-benar ini padat ya teman-teman. Kurang lebih selama 1 jam ini sudah dingin. Ini siap untuk dikeluarkan dari loyang. Cara mengeluarkannya mudah, cukup disisir aja menggunakan spatula tipis seperti ini di keempat sisinya, kemudian dibalik dan keluar dari loyang. Nah, ini sudah keluar dari loyang ya teman-teman. Ini akan aku potong. Ini hasilnya padat ya teman-teman. Kuncinya adalah penggunaan santan. Santan yang digunakan harus santan kental ya teman-teman. Kalau pakai kelapa mungkin pakai 2 kelapa, tapi kalau teman-teman menggunakan santan instan boleh menggunakan 3 sampai 4 bungkus ya, yang dicampur dengan air. Satu resep di sini aku menghasilkan 30 potong dengan ketebalan seperti ini ya. Untuk pemotongannya bisa sesuai selera. Ini bisa disajikan langsung seperti ini atau dibungkus dengan plastik sebelumnya supaya lebih cantik dan lebih rapi. Ini aku dimakan sendiri ya. Dan ini dia lapis singkongnya. Tampilannya cantik banget ya warnanya, perpaduan coklat, hijau dan putih. Ini untuk rasanya menurut aku manisnya pas, ada kenyal dari singkong dan juga ada gurih di bagian putihnya seperti sensasi memakan
kue lapis tepung beras bercampur dengan singkong ya teman-teman. Pokoknya ini enak banget, manisnya pas, kenyalnya dapet, ada lembutnya juga. Cocok buat sajian atau ide cemilan. Di Recook di Rumah ya, kalau Recook silahkan tag Instagram aku di @novichandra. Nah kalau misalkan teman-teman mau dibalur dengan kelapa, tampilannya akan seperti ini. Menurut aku lebih cocok yang dicampur kelapa. Sesuai selera kembali lagi ya. Itu dia teman-teman resep lapis singkong yang kita buat hari ini. Pertama, siapkan singkong. Ini sudah dicuci bersih, dikupas, dan dipotong kecil-kecil. Ini beratnya 500 gram bersih ya teman-teman. Kemudian ini akan aku rebus di air yang mendidih. Untuk airnya kurang lebih 600 sampai 700 ml. Kemudian aku tambahkan 8 sendok makan gula pasir. Tambahkan juga 1/4 sendok teh garam. Tambahkan juga vanili bubuk. Ini aku gunakan sedikit aja ya, secukupnya, setengah bungkus. Kemudian ini diaduk sampai merata gulanya. Dan ditunggu sampai singkongnya lembut dan airnya menyusut. Kalau teman-teman punya pandan boleh ditambahkan juga ya. Kemudian ini aku siapkan untuk flanya. Di sini aku gunakan santan kemasan ukuran 65 ml sebanyak 1 bungkus. Dan aku tambahkan 200 ml air, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok makan tepung beras, 1 sendok makan tepung maizena. Kemudian aku tambahkan juga vanili secukupnya. Dan ini diaduk sampai benar-benar merata. Untuk mengaduknya ini nggak di kompor ya teman-teman, jadi ini nggak dipanasin dulu supaya nggak menggerindil. Setelah dirasa tercampur merata, ini boleh dipanaskan menggunakan api kecil sampai meletup-letup atau sampai mengental. Nah ini sudah meletup-letup ya teman-teman, ini sudah mengental. Ini bisa dikecilkan api kompornya dan dimatikan. Ini sudah jadi flanya ya teman-teman. Disisihkan, ditunggu sampai dingin. Nah untuk teksturnya sendiri seperti ini ya teman-teman. Dia cair ya teman-teman, jadi nggak kental banget. Tapi nanti kalau sudah dingin dia akan mengental, akan pas teksturnya. Kemudian singkongnya di sini sudah mulai menyusut airnya ya, tapi masih keras. Ini boleh ditunggu lagi, dimasak kembali sampai benar-benar menyusut. Kurang lebih setengah jam nih teman-teman. Ini sudah mulai menyusut, sudah mengental. Ini tanpa maizena, tapi dia sudah kental sendiri ya teman-teman. Ini sudah empuk juga. Kalau sudah begini, ini bisa dimatikan dan tunggu sampai agak dingin, baru ditaruh di wadah atau disajikan. Di sini aku taruh di wadah ukuran 300 ml ya, cup ukuran 300 ml. Ini tin wall. Nah sudah seperti ini posisinya masih hangat ya teman-teman. Ini langsung aku tuang aja. Tapi untuk flanya sudah dingin. Aku tuang flanya secukupnya ya, kurang lebih 2 sendok makan. Satu resep di sini aku dapat 7 cup sampai 8 cup ya teman-teman, tergantung isiannya banyak atau enggak. Tapi nggak aku cupin semua, karena kalau misalkan dicupin semua, nanti ketika santannya, flanya itu tercampur dengan air gula, dia akan mencair dan berair gitu ya teman-teman. Kalau misalkan saran dari aku, kalau misalkan teman-teman mau bikin kayak gini, pas mau dimakan aja baru disajikan dan dituang flanya. Atau flanya bisa dibungkus terpisah agar tidak berair. Kemudian ini aku beri topping keju. Ini topping kejunya penting ya teman-teman, jangan di skip karena ini akan menambah gurih. Dan yang ini aku tabur menggunakan wijen sangrai. Bebas aja sesuai selera ya teman-teman. Kemudian biar lebih cantik, ini aku tambahkan daun pandan yang digunting seperti ini. Dan ini dia teman-teman, singkong Thailand yang kita buat hari ini. Tampilannya cantik, menarik, cara buatnya juga mudah, bahan-bahannya juga gampang didapetin ya teman-teman. Dan ada takaran sendoknya juga. Pokoknya ini wajib di Recook di Rumah. Ini aku mau cicip dulu nih teman-teman. Di sini kondisinya hangat ya teman-teman pas aku cicip. Tapi ternyata setelah aku simpan dalam kulkas juga ini rasanya masih enak. Dimakan dingin atau panas tetap enak ya teman-teman. Aku cobain dulu. Bismillah. Mantap banget nih teman-teman. Rasanya manis, lembut dari singkongnya juga berasa, gurih dari santannya juga bikin nambah enak.
Dan manisnya menurut aku ini pas banget ya teman-teman. Kemudian penggunaan singkongnya ini penting banget ya. Pilih singkong yang benar-benar empuk dan lembut, jangan yang keras ngebagel gitu ya teman-teman, supaya nanti hasil singkong Thailandnya juga lembut dan rasanya jadi enak. Silahkan di recook di rumah ya teman-teman. Kalau recook silahkan tag Instagram aku di @novichandra. Itu dia resep singkong Thailand yang kita buat hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat, semoga berhasil. Ketemu lagi di videoku yang selanjutnya. Wassalamualaikum.